Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 10 MIPA. Kali ini kita akan mulai membahas tentang materi pertama dari matematika peminatan kelas IPA. Khususnya untuk di materi pertama ini adalah tentang bentuk pangkat dan akar. Ya, baik, kita mulai saja dari materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Materi pertama kita adalah tentang bentuk pangkat. Nah, sebenarnya materi ini sudah tidak asing karena di SMP tentunya kalian sudah mempelajarinya. Bahkan sejak SD pun kalian sudah mengenal bilangan-bilangan bentuk pangkat. Sebagai contoh di sini kalian bisa lihat bahwa 5/3 itu kan secara proses aljabarnya adalah dengan menghitung 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali perkalian dan hasilnya adalah 125. Nah, kemudian juga kita bisa pahami bersama bahwa untuk bilangan pecahan seperti ini, apabila kita lakukan perpangkatan ya seperti ini, 1/4 pangkat 2, menghitungnya juga 1/4 dikali 1/4 sebanyak 2 kali perkalian dan hasilnya adalah 1 kali 1 1, 4 kali 4 adalah 16. Nah, apabila sebuah bilangan ini kita gantikan sebuah variabel, ya misalnya contoh di sini adalah kita bisa lihat, nah ini bahwa P pangkat 10 sama dengan adalah P kali 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 P sampai 10 kali. Nah, inilah yang kita pelajari ketika di SD hingga SMP ya. Nah, secara umum kalian bisa lihat bahwa jika A itu bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka perkalian A sebanyak N kali adalah A pangkat N. Dalam bentuk matematikanya dituliskan seperti ini. A pangkat N sama dengan adalah A kali A kali A kali A kali A kali dan seterusnya, ya, yang terdiri dari N buah faktor yang sama. Ini yang kita sebut dengan teori perpangkatan ya, anak-anak. Ya, ini kalian sudah betul-betul paham betul ini sejak di SD. Sebagai contoh kita perhatikan di sini ya, 2/5. Ya, 2/5 tentu saja kita menghitungnya 2/5 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, kemudian kita hitung hasilnya 32. Kemudian min 3/4. Nah, awas hati-hati, ini bilangan negatif. Ya, ini artinya bahwa karena negatif 3 itu berada di dalam kurung, lalu yang di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 4, maka apapun yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan 4. Berarti negatif 3 ini kita pangkatkan 4. Negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya 81. Berbeda dengan yang soal C, perhatikan soal C. Ini negatifnya tandanya berada di luar kurung. Nah, ini artinya bahwa yang dipangkatkan 4 hanya yang berada di dalam kurung saja, 3-nya saja. Jadi negatifnya tidak, negatifnya tetap berada di luar, 3-nya kita pangkatkan 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan hasilnya adalah negatif 81. Baik, ini saya kira cukup jelas untuk menyegarkan kembali ingatan tentang perpangkatan yang pernah kita pelajari sejak SD hingga SMP. Nah, nanti ini menjadi dasar untuk pemahaman kita untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita menjelang ke soal-soal latihan kedua. Jadi setelah kemarin kalian mempelajari tentang dasar-dasar dalam bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk materi kita di pelajaran matematika peminatan untuk submateri bilangan berpangkat. Baik, dari
materi pertama dan latihan pertama yang kalian sudah kerjakan kemarin, tentunya kita bisa menyimpulkan ada beberapa rumus yang bisa kita simpulkan ya. Jadi di sini juga pernah kita pelajari saat kita di SMP. Nah, ini jika A adalah bilangan real sedangkan K, M, dan N adalah bilangan bulat positif, ingat ya, bilangan bulat positif, maka A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan, nah ini perhatikan di sini bahwa ternyata bilangan pokok dari bilangan berpangkat itu adalah A. Ya, jadi sini kan A, ini A sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kemudian juga untuk yang pembagian ya dengan bilangan pokok yang sama A dan A, ini juga pangkatnya bisa dikurangi. Nah, kemudian pada rumus yang ketiga ini A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N, itu pangkatnya kita kalikan. Nah, kemudian yang keempat ini, ya, yang keempat kalian bisa perhatikan di sini yang keempat. Nah, yang keempat ini A pangkat K dikali B pangkat M, lalu ini dipangkatkan N. Nah, maka ini bagian A pangkat K ini bisa kita kalikan dengan N, B pangkat M kita kalikan dengan N. Nah, ini jadinya seperti ini. Dan yang terakhir, apabila dipangkatkan dengan 0, ya, bilangan real dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Itu. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini untuk contoh ya, A pangkat 5 dikalikan A pangkat 7, ini hasilnya adalah A pangkat 5 ditambah 7, jadi A pangkat 12. Kemudian contoh lagi di sini, kalau pembagian ya dengan syarat bilangan pokok sama ya, K pangkat 7 dibagi K pangkat 2, ini bilangan pokoknya adalah K, menjadi K pangkat 7 kurangi 5, atau sama dengan K pangkat 5. Nah, kemudian P pangkat 4 dipangkatkan 5 menjadi P pangkat 4 kali 5 sama dengan P pangkat 20. Nah, kemudian yang D 2 dikali X pangkat 2, kemudian keseluruhan ini dipangkatkan 3 menjadi 2 ikut dipangkatkan 3, kemudian X dipangkatkan 2 pangkatkan 3, jadinya X pangkat 6. 2 pangkat 3 kan hasilnya 8. Ini contoh dari penerapan rumus-rumus yang sudah kita bisa simpulkan yang tadi ya. Nah, selanjutnya perhatikan di contoh 6. Tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut ini. Kalau ada perintah tentukan nilai, berarti kalian harus sampai pada bilangan akhir ya. Jadi dari nilai dari bilangan pangkat tersebut. Nah, sekarang perhatikan di soal A, 5 pangkat negatif 2. 5 pangkat negatif 2. Oke, 5 pangkat negatif 2 itu bisa kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2. Di mana 5 pangkat 2 adalah 25. Sehingga nilainya menjadi 1/25. Atau bisa kita desimalkan 0,4 ya. Jadi 0,4. Kemudian yang B, perhatikan di sini. Nah, ini awas. 3 pangkat 0. Berapa 3 pangkat 0? Kita sudah pelajari itu. 3 pangkat 0 adalah nilainya 1. Ditambah 3 pangkat negatif 3. Ini bisa kita ubah menjadi 1/3 pangkat 3.
3 pangkat 3 adalah 27, sehingga nilainya menjadi 1 ditambah 1 per 27. Kalau ini kita jumlahkan, maka nilainya menjadi 1 per 27. Nah, kemudian yang C, yang terakhir, 2 per 3 pangkat 0. Ingat, 2 per 3 pangkat 0, berapapun bilangan dipangkatkan 0, nilainya tetap 1. Ini, tetap 1. Nah, tetap 1. Ya, kemudian 2 per 3 pangkat negatif 2. Nah, ini bisa diubah menjadi begini. Ya, kemudian 2 pangkat 2, 4. Ya, lalu 3 pangkat 2-nya 9. Nah, jadi 1 per 4 per 9. Lalu di pelajaran SD sudah kita pelajari bahwa 1 dibagi 4 per 9 menjadi 9 per 4. Nah, menjadi 9 per 4. Sehingga 9 per 4 itu berapa? 2 seperempat. Gitu ya. Sehingga 1 ditambah 2 per seperempat sama dengan 3 seperempat. Baik. Itu anak-anak selesai pada materi kita yang kedua ini. Nah, tiba saatnya kalian mengerjakan soal-soal di latihan 2 hingga selesai. Ingat, jika ada masalah, kalian bisa konsultasikan dengan guru, ya, agar semua permasalahan bisa tersolusikan dengan baik. Ya. Jangan lupa kumpulkan pekerjaan kalian untuk menambah nilai-nilai harian kalian. Baik, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang perhatikan di contoh 5. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam bilangan berpangkat bulat negatif. Ya, karena memang perintahnya harus dibuat ke dalam bilangan berpangkat bulat negatif, berarti semua soal ini harus kita ubah menjadi pangkatnya negatif. Itu misinya ya, jadi tujuannya itu. Jadi perintahnya memang seperti itu. Sekarang kita lihat di A, 1 dibagi 5 pangkat 2. Itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 2. Karena memang perintahnya diubah ke bilangan berpangkat bulat negatif. Kemudian yang B, 1 dibagi 3 pangkat 5. Dirubah menjadi 3 pangkat negatif 5. Dan yang C, nah ini awas hati-hati. Ini sudah mulai sedikit rumit. P pangkat 2 dibagi Q pangkat 3. Itu. Ini kita akan ubah semuanya menjadi pangkat negatif ya. Nah, sekarang kita lihat P pangkat 2 yang di atas ini ya, ini secara bertahap perhatikan. Nah, mulai di sini ya. Kemudian sebentar saya aktifkan screen draw-nya dulu untuk menandai ya. Jadi sekali lagi untuk P pangkat 2 ini secara bertahap berubah menjadi seperti ini. Nah, ini ya, sehingga akhirnya menjadi P pangkat negatif 2 tapi posisinya pindah ke bawah. Ya, ini sudah sesuai dengan aturan atau rumusnya. Nah, jadi P sudah berpangkat negatif. Sedangkan Q-nya perhatikan bertahapnya. Nah, ini Q pangkat 3 menjadi 1 per Q pangkat 3 karena dia posisinya di bawah ya. Kemudian 1 per Q pangkat 3 berubah menjadi Q pangkat negatif 3. Ini otomatis sudah berubah menjadi bilangan berpangkat bulat negatif. Ya, sehingga hasil akhirnya menjadi Q pangkat negatif 3 dibagi P pangkat negatif 2. Baik, nah selanjutnya yang soal terakhir. Ini kalian bisa lihat 1 dibagi X pangkat 2 dikali Y pangkat 3. Ya, kita ketahui bahwa X pangkat 2 berada di bawah sebagai penyebut. Y pangkat 3 juga berada di bawah sebagai penyebut. Kita uraikan seperti ini. Ya, kemudian 1 per X kuadratnya ini berubah menjadi X pangkat negatif 2. Lalu dikali dengan Y pangkat 3-nya ini berubah menjadi Y pangkat negatif 3. Selesai. Misi kita selesai. Karena perintahnya adalah sekali lagi bilangan berpangkat bulat negatif. Jadi mengubah semuanya menjadi berpangkat negatif. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Ya, bisa kita perhatikan di sini, jika A bilangan real tidak 0
dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Dan A pangkat negatif N sama dengan 1 dibagi A pangkat N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Nah ini, jadi kalau kita sama-sama perhatikan ini, ya, jadi khusus untuk bilangan berpangkat negatif ya, bisa kita lihat di sini. Jadi saya ulangi lagi, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat positif N sama dengan 1 per A dipangkatkan N. Ya, seperti ini. Nah, contoh, perhatikan contohnya. Di sini ada 3 contoh yang bisa kalian perhatikan. Oh maaf, ada 6 contoh ya. 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 2. Atau sama dengan 1 per 9. Ya, sama dengan 1 per 9. Ya, 1 per 9. Kemudian yang B, 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 125. Ya, sama dengan 1 per 125. Karena 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Kemudian C, 1 dibagi A pangkat negatif 3. Awas, hati-hati, ini A pangkat negatif 3 ini di bawah. Ini akan diurai menjadi seperti ini. Nah, karena ini otomatis ini akan menjadi ke atas, jadi A pangkat 3. Ini ya, jadi dibalik begitu. Nih, jadi A pangkat 3 ya, per 1. Ya. Kemudian A dikali B pangkat min 2. Nah, awas, hati-hati, ini yang dipangkatkan adalah B-nya, bukan A-nya ya. Jadi maka yang dirubah ya berarti B-nya. Ini yang dirubah berarti B-nya. Nah, seperti ini, juga B-nya. Sehingga menjadi seperti ini. 4 pangkat negatif 3 ini berubah menjadi seperti ini. Lalu 5 pangkat 2 tetap, 5 pangkat 2 dikalikan 1 di atas. Jadinya seperti ini. Ya. Ini kemudian untuk F ya. Nah, ini perhatikan, awas, hati-hati bahwa X pangkat negatif 3 itu diubah menjadi seperti ini ya. Kemudian Y pangkat negatif 4 berubah jadi seperti ini. Yang 1 dibagi X pangkat 3 menjadi seperti ini dikalikan dengan Y pangkat 4 dibagi 1. Ini seperti ini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Baik, sekarang kita mulai masuk di bilangan berpangkat bulat negatif dan 0. Ya, ini sebenarnya pun juga sudah pernah dibahas di SMP. Jadi bahwa sebuah bilangan jika dipangkatkan negatif atau dipangkatkan 0 ini ya tentunya akan ada nilainya. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Jadi kalau ya dipangkatkan ini ya, kita lihat ini ya di barisan geometri dibagi 2 ini 8, 4, 2, 1, setengah, 1/4, 1/8. Ini ternyata bisa kita uraikan menjadi seperti ini. 8 menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 4 menjadi 2 pangkat 2. Lalu 2 menjadi 2 pangkat 1. 1 menjadi 2 pangkat 0. Kemudian setengah itu adalah 1 dibagi 2 pangkat 1. Kemudian 1/4 adalah 1 dibagi 2 pangkat 2. 1/8 adalah 1 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kemudian ini bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Nah, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Lalu ini yang 1 dibagi 2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat negatif 1. Kemudian ini
1 dibagi 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat negatif 2. Lalu 1 dibagi 2 pangkat 3 menjadi 2 pangkat negatif 3. Ini juga sama, kalian bisa lihat dan perhatikan sendiri untuk pembuktian yang kedua. Barisan geometri dibagi 10, ada 1000, 100, 10, 1, 1/10, 1/100, dan 1/1000. Ini ilustrasinya sama seperti yang tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan di contoh 2. Contoh 2 ini kalian bisa lihat, di sini ada 3 soal lagi ya. Tentukan nilai n dari setiap persamaan berikut ini. Ini adalah persamaan eksponen ya, persamaan bilangan berpangkat yang bisa kita lihat di sini. Untuk soal A, nah ini coba kita lihat di sini. Untuk soal A ini 16 sama dengan 2 pangkat n. Berapakah n? Nah, ini kita lihat proses penyelesaiannya. 16 sendiri ini ternyata bisa kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat 4. Nah ini. Kenapa 2 pangkat 4? Kenapa tidak 4 pangkat 2? Begitu ya. Sebenarnya 4 pangkat 2 juga 16 nilainya. Lihat luas kanannya. Luas kanannya di sini ini kan sudah dalam bentuk 2 pangkat n. Atau bilangan pokoknya ini sudah 2. Maka kita berusaha bagaimana caranya 16 ini menjadi 2 pangkat berapa? Agar sama memiliki bilangan pokok yang sama ya. Nah, ternyata kita bisa temukan bahwa ini ternyata 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat n. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, nah ini bilangan pokok sudah sama, ini maka otomatis ya, maka otomatis ini kita coba sini kan. Nah, ini maka otomatis ya. Ini kan di sini bisa kita lihat bahwa n adalah sama dengan 4. Gitu ya. N sama dengan 4. Begitu. Nah, ini sudah kelihatan sekali ya, n sama dengan 4. Baik, nah sekarang yang soal yang selanjutnya. Ini yang B adalah 125 sama dengan 5 pangkat n. 125 5 pangkat n ya. 125, ayo kita cari sama-sama apakah 125 bisa kita buat menjadi 5 pangkat berapa? Ternyata bisa, yaitu 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat n. Sehingga kita bisa dapatkan n sama dengan 3. Nah, sekarang perhatikan C. Untuk yang C ini awas hati-hati. Ini untuk yang C ini kan kita bisa amati bahwa di sini ada tanda negatif, tanda negatif. Negatif 32 sama dengan negatif 2 dipangkatkan n. Awas hati-hati, ini di dalam kurung, berarti negatif nego dipangkatkan n. Nah, sekarang kita sama-sama berpikir mengubah. Ternyata negatif 32 itu bisa kita ubah menjadi negatif 2 dipangkatkan 5. Nah, coba kalian perhatikan di sini bahwa negatif 2 di sini juga negatif 2. Sama-sama negatif 2-nya. Nah, kalau sudah sama begini, maka kita bisa simpulkan bahwa n sama dengan 5. Itu ya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk latihan. Silakan kalian coba untuk latihan 1 ini. Sekaligus juga ada beberapa soal tantangan yang ada di sana. Silakan dicoba. Ya, jika menemui masalah bisa konsultasikan dengan Bapak Ibu Guru atau dengan saya. Ya, kemudian jika sudah, kumpulkan pekerjaan ini ya melalui Google Classroom di aplikasi yang sudah ada di handphone atau di perangkat kalian. Baik, saya tunggu pekerjaan kalian di latihan 1 ini. Ya, semoga kalian paham dengan video tutorial ini. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti ya di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.